Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak lama lagi akan genap berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2025 nanti. Dalam perjalanannya, pemerintahan RI di era Prabowo terus memperkuat pertahanan dengan menambah dan memodernisasi alutsista-alutsista yang dimiliki tentara Indonesia dari matra darat, laut, dan udara. Berikut adalah daftar alutsista yang telah dimodernisasi Prabowo di era pemerintahannya. Salah satu alutsista yang koleksinya terus bertambah adalah jet tempur. Beragam jet tempur generasi baru dibeli untuk memperkuat Angkatan Udara Indonesia. Sampai-sampai hobi belanja ini mengundang perhatian dari media asing, Eurasian Times. Dalam artikelnya, media itu menyebut Indonesia sedang berada dalam fase shopping spree atau belanja besar-besaran dari berbagai belahan dunia. Jet tempur yang diincar pun tidak cuma buatan Asia, tetapi juga Amerika Serikat dan Eropa. Salah satu alutsista yang resmi dibeli Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo adalah jet tempur Kaan yang merupakan jet generasi kelima buatan Turkiye. Pemerintah Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian 48 unit pesawat jet tempur Kaan dari Turkiye dalam rangkaian Pameran Pertahanan Internasional 2025 di Istanbul, yang juga disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pada Sabtu 26 Juli 2025. Jet tempur modern ini disebut memiliki banyak kemampuan yang tangguh di segala medan cuaca. Jet generasi kelima ini memiliki kemampuan siluman, daya manuver tinggi, peningkatan kesadaran situasional, penargetan presisi, dan lain sebagainya. Jet ini juga sudah dirancang untuk menjadi andalan Angkatan Udara Turkiye. Selain Kaan, Indonesia juga telah memesan 42 unit Rafale yang kontraknya telah diresmikan sejak 2022. Menariknya, seluruh unit Rafale itu akan dibangun dengan standar F4, alias dibekali kemampuan generasi terbaru yang telah dikembangkan oleh Dassault Aviation. Sehingga ketahanan jet tempur Rafale Indonesia bisa lebih kuat dibanding versi sebelumnya. Sejumlah peningkatan itu terletak di bidang avionik, sistem persenjataan, dan arsitektur digitalnya. Rencananya pengiriman jet tempur Rafale TNI Angkatan Udara akan dimulai pada awal tahun 2026 dan akan dilakukan secara bertahap. Kabar terbaru juga menyebut bahwa Indonesia akan membeli jet tempur J-10 Chengdu dari Cina. Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Samsudin mengonfirmasi bahwa TNI Angkatan Udara akan segera menerima jet tempur Chengdu J-10 dari Cina dan pesawat ini akan segera tiba di Jakarta. Pernyataan itu disampaikan Syafri pada Rabu 15 Oktober 2025 saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Pak, kabar J-10 gimana Pak? Kabar J-10 dari Cina, J-10. Sebentar lagi terbang di Jakarta. Asik! Dari sisi persenjataan, J-10C ini diperkuat oleh rudal berpemandu inframerah jarak pendek hingga rudal dengan jangkauan menengah. Selain rudal, J-10 mampu membawa bom berpemandu laser, rudal anti kapal, rudal serangan darat, serta rudal anti radiasi. Sementara untuk rekam jejaknya, pesawat ini pernah menjadi tulang punggung militer Pakistan saat mereka menjatuhkan jet tempur Rafale milik militer India saat kedua negara terlibat konflik di tahun 2025 ini. Selain melakukan pembelian jet tempur, langkah Indonesia memodernisasi pertahanan udara juga dilakukan dengan sistem kerjasama. Salah satunya adalah lewat partisipasinya di proyek jet tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Bahkan di tahun 2025 ini, pilot TNI Angkatan Udara telah melakukan uji terbang pada prototipe pesawat KF-21 Boramae di Korea Selatan pada September lalu. Indonesia juga telah menandatangani kerjasama dengan Boeing untuk pembelian 24 unit jet tempur F-15X baru dari Amerika Serikat. MOU itu ditandatangani Prabowo ketika ia masih menjadi Menteri Pertahanan pada pertengahan Agustus 2023. Namun dari kabar terakhir, Kemenhan RI masih mengkaji tindak lanjut pembelian pesawat jet tempur F-15X dari Boeing itu. Hal tersebut disampaikan Brigjen TNI Frega Wenas yang kala itu menjabat sebagai Kabiro Infohan Setjen Kemenhan. Kala itu Frega mengatakan selama belum ada kontrak pembelian yang ditandatangani,
maka belum ada keterikatan untuk membeli. Modernisasi alutsista tak hanya terjadi di jajaran armada TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Darat juga mengalami modernisasi dengan alutsista yang tak cuma tangguh, tapi juga memiliki teknologi terkini. Salah satu alutsista darat terbaru yang menjadi perhatian adalah tank Harimau yang merupakan hasil kerjasama PT Pindad dan Turkiye sejak 2015. Tank ini pertama kali diperkenalkan pada pameran Indo Defense tahun 2018. Tank seberat 30-35 ton ini dapat mengangkut 3 awak yang terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi. Tank ini dapat melaju dengan kecepatan 70 km per jam, lengkap dengan 2 sistem persenjataan. Pada tahun 2025, TNI Angkatan Darat juga menambah amunisi yang baru didatangkan, yakni rudal balistik jarak pendek Han ITBM 600. Rudal ini diproduksi oleh perusahaan asal Turkiye Roketsan. Rudal-rudal yang telah tiba ini langsung ditempatkan di markas Batalion Artileri Medan ke-18 di Kalimantan Timur. Rudal ini dinilai dapat menjangkau kawasan strategis sekaligus memperkuat pertahanan nasional. Sistem rudal juga digadang-gadang mampu menghancurkan berbagai target di permukaan dengan jarak sejauh 280 km. Sementara itu di sektor maritim, PT PAL Indonesia tengah mempercepat pembangunan berbagai fasilitas modern untuk mendukung proyek kapal selam Scorpion. Sebelumnya, Menhan Syafri Samsudin sudah membahas pengadaan kapal selam ini pada 31 Januari 2025 bersama Menhan Perancis saat itu Sébastien Lecornu. Berbicara soal desainnya, kapal selam ini dibuat khusus untuk jadi bayangan di samudra yang nyaris tak terdeteksi oleh radar maupun sonar musuh. Dirancang dengan teknologi siluman tingkat tinggi, Scorpion memiliki jejak akustik, magnetik, elektromagnetik, hingga inframerah yang sangat rendah. Semua sistem berat di dalamnya dipasang menggunakan dudukan elastis ganda dan kopling fleksibel untuk meredam getaran. Bahkan kabel dan pipa di dalamnya dirancang lentur agar tidak menimbulkan suara bising saat kapal bergerak. Tujuannya satu, membuat Scorpion bisa beroperasi senyap total di kedalaman laut. Kapal selam buatan Perancis ini mampu membawa hingga 30 ranjau laut, serta dipersenjatai torpedo anti kapal dan anti kapal selam. Juga rudal jarak jauh untuk serangan presisi. Dari sisi performa, Scorpion bisa menyelam hingga kedalaman 350 meter dan melaju lebih dari 20 knot atau sekitar 37 km per jam di bawah air. Sedangkan di permukaan, kecepatannya bisa mencapai 12 knot atau sekitar 22 km per jam. Meski ukurannya tergolong besar, kapal ini dioperasikan hanya 32 kru yang masing-masing mendapat peran vital dalam navigasi, persenjataan, dan sistem elektronik. Siap, kapal selam. Kapal selam. Siap. Siap, Bapak. Anak yang kapal tahun 2014. Siap. Siap, hari Nagapasa 403. Siap. Siap untuk Scorpion. Siap, saya minta. Siap. Selain kapal selam, TNI Angkatan Laut juga mendapat tambahan kekuatan lewat 2 kapal baru, yakni KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Khusus untuk KRI Brawijaya 320, kapal ini bahkan menjadi kapal fregat terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dari sisi spesifikasi, kapal ini memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter, draft 5,2 meter, dan mampu melaju hingga 32 knot atau sekitar 59 km per jam, berkat kombinasi mesin diesel, listrik, dan gas turbin. Sementara bagian persenjataan, fregat ini telah dibekali dengan sistem rudal darat ke udara, darat ke darat, meriam, hingga torpedo. Salah satu keunggulan utama KRI Brawijaya 320 yakni sistem tempur dan navigasi modern yang terintegrasi dalam Combat Management System, di mana sistem ini akan menghubungkan sensor, senjata, sistem komunikasi, serta perangkat navigasi melalui jaringan berkecepatan tinggi. Bahkan kemampuan anti-air warfare yang dimiliki kapal ini mampu menghadapi berbagai ancaman dari udara.
Dalam praktiknya, KRI Brawijaya 320 akan ditempatkan bersama saudaranya, KRI Prabu Siliwangi 321 di Koarmada 2 Surabaya. Dengan hadirnya 2 kapal buatan Italia itu di Koarmada 2, TNI Angkatan Laut akan dipastikan bakal menggunakan tenaga 2 kapal ini untuk menjaga Laut Indonesia bagian tengah. Namun demikian, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul menyebut 2 kapal tersebut bukan tidak mungkin juga akan dikerahkan untuk misi tertentu di wilayah lain. Selain kapal selam Scorpion, satu alutsista lain yang berhasil mencuri perhatian di era pemerintahan saat ini adalah kapal selam otonom tanpa awak karya anak bangsa. Indonesia pun memperkenalkan KSOT 008, kapal selam otonom buatan PT PAL Indonesia yang disebut-sebut menjadi lompatan besar dalam teknologi pertahanan laut nasional. Kehadirannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mulai menapaki era baru alutsista bawah laut yang modern dan mandiri. KSOT 008 diklaim mampu beroperasi hingga 72 jam di bawah permukaan laut, melesat dengan kecepatan maksimal 20 knot, dan menjelajah sejauh 200 nautical mile. Untuk urusan persenjataan, kemampuannya tak bisa diremehkan, sebab kapal selam tanpa awak ini sudah dipersenjatai dengan 6 torpedo Black Shark, rudal exocet, serta dilengkapi alat navigasi yang canggih. Dalam keterangan tertulis PT PAL Indonesia, kapal selam otonom tanpa awak itu merupakan hasil inovasi para insinyur dalam negeri. Satu alutsista lain yang menjadi simbol modernisasi pertahanan Indonesia di era Prabowo adalah drone tempur. Drone canggih asal Turki, Anka S, sudah tiba di pangkalan TNI AU Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat 26 September 2025 lalu. Kala itu Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Haryono mengatakan, drone Anka S akan menggantikan peran drone CH-4 buatan Cina yang sebelumnya ditugaskan menjaga wilayah udara Indonesia di Laut Natuna Utara. Dana yang digelontorkan Indonesia untuk pengadaan 12 unit drone ini cukup fantastis, yaitu sekitar 300 juta dolar Amerika Serikat atau 4,53 triliun rupiah. Drone Anka S sendiri memiliki panjang 8,6 meter, lebar sayap 17,5 meter, dan tinggi 3,25 meter. Meski memiliki bobot maksimal 1.700 kg, pesawat tanpa awak ini mampu terbang hingga 33 jam dengan kecepatan 88 knot. Sedangkan dari segi peralatan dan persenjataan, drone ini sudah dibekali laser-guided smart bombs and missiles hingga perangkatan intelijen elektronik. Dengan kemampuan tersebut, Anka S diharapkan mampu memperkuat pengawasan udara sekaligus menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Satu lagi alutsista yang berhasil diakuisisi Indonesia lewat kebijakan Prabowo adalah radar TELS. Kalau kita tarik ke belakang, pada 2023 ketika Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, diplomasinya berhasil membuat Indonesia berhasil memboyong 13 radar militer TELS dari Prancis. Radar yang dipesan Indonesia tipe Groundmaster 400 Alpha, generasi terbaru yang mampu mendeteksi berbagai ancaman udara, mulai dari jet tempur, rudal, helikopter, hingga drone. Sesuai kontrak, TELS akan memproduksi radar dan sistem pemrosesan datanya. Sementara PT Line Industri akan membangun stasiun radar di berbagai lokasi serta memproduksi beberapa komponen di dalam negeri. Modernisasi dan penambahan alutsista ini diharapkan benar-benar dapat memaksimalkan sumber daya pertahanan Indonesia, terutama di era Presiden Prabowo. Namun yang tak kalah penting bukan hanya soal Indonesia bisa membeli alutsista canggih, tapi juga Indonesia bisa membangun alutsistanya dari tangan-tangan terampil anak bangsa.